punya peta, ini nggak ditayangkan di televisi karena waktu itu offline. Saya bilang, kan kamu orang Kristen. Yahudi itu menganggap Bunda Maria itu penzina. Yahudi itu menganggap Yesus itu anak haram. Kok kamu belain? Salib. Anggapan tidak bisa dijadikan agama, anggapan tidak bisa dijadikan dalil. Itu kan orang Yahudi yang menganggap berzina anak haram. Menurut Al-Quran, anak haram nggak Yesus? Ayo. Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya dari Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Orang Israel mengatakan Bunda Maria ini berzina, Yesus ini anak haram. Tapi kenapa sebagian orang Kristen masih membela orang Israel? Tuhan mereka disalibkan oleh orang Israel. Tapi kenapa sebagian dari Kristen membela Israel? Apa alasan mereka? Ini pertanyaan Babi Haikal. Tapi pertanyaan ini ditanggapi oleh pendeta internasional. Dan jawaban pendeta internasional ini sangat kocak. Anggapan itu tidak bisa dijadikan sebuah agama. Apakah seperti ini jawaban dari pendeta internasional? Dan yang paling lucunya lagi, Saifuddin Ibrahim ini selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Saifuddin Ibrahim ini masih meminta pendapat Al-Quran tentang Yesus. Apakah di Al-Quran Yesus itu dikatakan anak haram? Ini kan lucu. Dia tidak percaya dengan Al-Quran tapi masih meminta pendapat Al-Quran tentang Yesus. Seharusnya ini kan ditanyakan kepada orang Yahudi, kepada orang Israel. Karena mereka ini selalu membela orang Israel yang meludahi Tuhan mereka, yang mengatakan Bunda Maria ini tukang zina. Dikatakan Yesus ini anak haram. Kenapa masih meminta pendapat Al-Quran? Kita lanjutkan. Yahudi, Pak, karena benda najis, Pak. Patung Bunda Maria nggak boleh ada di ibadah Yahudi, Pak. Saya punya rekaman videonya ketika saya bersama dengan orang, dia pakai salib, disuruh keluar sama orang Yahudi. Nggak boleh salib masuk. Dan kalau sekelompok Yahudi melewati gereja, perhatiin, dia pasti main di... Iya, Yahudi kalau lewatin gereja, meludah, lo lempar pakai batu. Dan kan kurang ajar lo. Agama lo, keyakinan lo, orang-orang lo. Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini mengatakan, kita itu selalu melempari orang Kristen dengan batu. Kita itu selalu melempari gereja dengan batu. Di mananya kita melempari gereja dengan batu? Di mananya kita melempari orang Kristen dengan batu? Kita tidak pernah melakukan seperti itu. Kita menjalin kekeluargaan dengan mereka, persahabatan dengan mereka, berteman dengan mereka. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi, orang Israel sana? Kalau melihat tanda salib diludahi. Itu kalau orang Israel melihat tanda salib diludahi. Melihat Bunda Maria diludahi. Karena bagi mereka, agama Kristen ini agama yang sangat menjijikkan. Karena yang mereka anggap Tuhan itu anak haram. Itu bagi orang Israel. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Apakah orang Islam ada seperti itu? Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa. Karena Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Pertanyaan saya, yang radikal itu Israel apa umat Islam? Umat Islam tidak pernah meludahi Yesus. Umat Islam selalu menghormati ibu dari Yesus atau Nabi Isa. Lalu bagaimana dengan Israel? Sekarang yang radikal siapa? Yang tidak toleransi siapa? Dan alasan mereka membela Israel ini atas dasar apa? Kenapa mereka membela? Apa dasarnya? Apakah karena takut dengan Israel? Atau takut kekurangan uang para pendeta di Kristen ini? Karena banyak juga bantuan dari Israel untuk orang Kristen. Tapi agamanya sangat dibenci oleh orang Kristen. Orang Kristen hanya dimanfaatkan orang Israel. Jadi kita lanjutkan. Saya hafal Injil, Pak. Jangankan saya. Jangankan saya. Paus. Ya. Pimpinan tertinggi Katolik, Paus. Itu tidak bisa hafal Injil, Pak. Apalagi teri. Paus saja tidak hafal. Ya. Paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Paus aja nggak hafal, apalagi ikan teri gitu. Apalagi teri gitu. Oh, saya hafal Al-Quran, saya hafal Injil, saya hafal kitab Weda, saya hafal. Ayo Bapak, hafal nggak kitab Weda? Weda, tuh sudah. Al-Quran itu sudah hafal. Injil.
Kebodohan akan terus berlanjut apabila kita tidak mau merubah diri kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan, lebih baik menghadapi 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh, yaitu seperti Saifuddin Ibrahim. Katanya dia bisa menghafal semua kitab suci yang ada di muka bumi ini. Al-Quran, Injil, Weda, apakah seperti itu? Jawaban dari pendeta internasional yang mengaku sangat cerdas dan sangat dikagumi oleh orang Kristen. Ketika kita banyak berbicara, banyak kuar-kuar tanpa arti, kita itu bukan menunjukkan kecerdasan kita, tapi kita itu menunjukkan kebodohan kita. Kita itu orang yang terbodoh di tengah-tengah orang cerdas. Ini yang paling menyakitkan. Karena di sekeliling kita itu orang cerdas semua. Mereka menertawakan tingkah laku kita, kelakuan kita. Mereka mengatakan ini orang terbodoh. Kita kasih senyum saja, supaya dia ini tambah membodohi dirinya. Ini kalau kita itu di tengah-tengah orang cerdas. Namun di tengah orang cerdas ini kita yang terbodoh. Itu yang paling menyakitkan dalam kehidupan ini. Saifuddin Ibrahim selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ajak debat Saifuddin Ibrahim ataupun pendeta yang lainnya, apakah mereka mampu? Kita buktikan. Kitab siapa yang dikarangan manusia? Al-Quran atau Bible ini? Kita debat dengan secara sains, teknologi, embriologi. Apakah Saifuddin Ibrahim ini mampu? Mudah-mudahan saja Saifuddin Ibrahim ini mau menerima tantangan saya ataupun pendeta yang lainnya. Saya nggak peduli mau dia sekolah teologi Kristen di mana, mau di luar angkasa, saya nggak peduli. Yang penting kita debat secara sains, teknologi, embriologi. Apakah Al-Quran bertentangan dengan zaman sekarang? Atau Alkitab yang bertentangan dengan zaman sekarang? Hanya seperti itu yang bisa membuktikan kalau kitab suci kita ini itu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Allah itu tidak ada. Nabi Muhammad itu penipu. Kita buktikan siapa yang penipu sebenarnya. Mudah-mudahan saja tantangan saya ini diterima oleh Saifuddin Ibrahim dan para pendeta yang lainnya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.